Tetangga kami melihat rumah indah kami dan berpikir kami berhasil. Mereka tidak tahu kami hanya satu gaji terlewat dari penyitaan. Saya bekerja di bank menangani uang orang lain sepanjang hari, lalu pulang ke rekening kosong. Kami membeli rumah ini ketika saya memiliki pekerjaan perbankan lebih baik. Lalu datang penurunan jabatan dan pemotongan gaji, tapi hipotek tetap sama. Sekarang kami terjebak dalam penjara indah yang hampir tidak mampu kami bayar. Anak laki-laki saya bertanya mengapa temannya dapat sistem game baru dan kami tidak. Saya katakan kami menabung untuk hal penting, tapi sebenarnya kami memilih antara hipotek dan bahan makanan. Dia mulai melihat melalui kebohongan hati-hati kami. Istri saya menghindari ibu-ibu tetangga yang merencanakan brunch mahal dan perjalanan belanja. Dia membuat alasan tentang jadwal kerja, tapi sebenarnya kami tidak mampu salad $20 dan kopi desainer. Saya menangani jutaan dolar setiap hari di bank, lalu pulang ke pemberitahuan overdraft. Ironinya tidak hilang dari saya. Saya dipercaya dengan kekayaan orang asing tapi tidak bisa mengelola keuangan keluarga sendiri. Teman putri kami memiliki pesta ulang tahun rumit di taman trampolin dan taman bermain dalam ruangan. Kami harus mengatakan tidak pada undangan karena tidak mampu membeli hadiah, apalagi membalas pesta. Stres konstan benar-benar membuat saya sakit. Sakit kepala, insomnia, masalah perut. Dokter saya mengatakan itu kecemasan, tapi sebenarnya itu teror keruntuhan finansial yang disamarkan sebagai gejala medis. Istri saya menemukan saya duduk di ruang tamu gelap setelah tengah malam, hanya menatap dinding. Berat perjuangan rahasia kami telah menjadi terlalu berat untuk dibawa sendirian lagi. Kami memiliki percakapan uang jujur pertama malam itu. Tidak ada lagi berpura-pura, tidak ada lagi menyembunyikan laporan kartu kredit. Kebenaran tentang pinjaman gajian, kartu maksimal, teror konstan. Mentor saya Markus adalah pelanggan di bank saya. Dia memperhatikan saya selalu terlihat stres meski bekerja dengan uang sepanjang hari. Perjuangan karyawan bank itu nyata, katanya. Dia juga pernah di sana. Markus menjelaskan bahwa pekerjaan bank mengajarkan Anda menangani uang, bukan membangun kekayaan. Anda memfasilitasi mimpi finansial orang lain sementara Anda mandek. Anda perlu bekerja pada kerajaan sendiri. Dia mengajari saya tentang coaching finansial menggunakan pengetahuan perbankan saya. Saya memahami sistem uang lebih baik daripada kebanyakan orang, saya hanya perlu bekerja untuk diri sendiri daripada bank. Klien coaching finansial pertama saya membayar saya $500 untuk rencana anggaran. Lebih dari seminggu kerja teller bank untuk satu sesi. Saya akhirnya dibayar untuk pengetahuan saya, bukan hanya waktu saya. Kami membuat rencana pelunasan hutang nyata bersama. Tidak ada lagi menebak, tidak ada lagi bersembunyi dari panggilan penagihan. Setiap dolar memiliki tujuan dan kami menyerang hutang sebagai tim bersatu. Kami melunasi kartu kredit pertama sepenuhnya. Menonton saldo itu mencapai nol terasa lebih memuaskan daripada gaji apapun dari bank. Rantai hutang mulai putus. Bisnis coaching saya tumbuh melalui rujukan. Segera saya membantu beberapa klien mingguan. Istri saya menangani penjadwalan dan admin, kami menjadi mitra membangun masa depan bersama. Kami refinance hipotek kami ke pembayaran yang dapat dikelola. Teror konstan penyitaan mulai memudar. Rumah indah kami menjadi tempat kedamaian daripada panik. Putri kami memiliki pesta ulang tahun nyata pertama dengan teman-teman. Melihatnya tertawa dan bermain tanpa batasan finansial terasa lebih baik daripada kepemilikan material apapun. Kami akhirnya memberikan daripada berpura-pura. Kami mulai benar-benar menerima undangan tetangga daripada membuat alasan. Kebebasan bersosialisasi tanpa panik finansial adalah perasaan yang hampir saya lupa ada. Saya mengurangi jamban untuk fokus pada bisnis coaching saya. Ketakutan itu nyata, tapi membangun sesuatu yang saya miliki sangat memberdayakan. Saya menjadi pendidik finansial. Pendapatan coaching kami melampaui gaji bank saya. Kami melunasi semua hutang, setiap kartu kredit, setiap pinjaman. Beban yang telah menghancurkan kami selama bertahun-tahun akhirnya terangkat sepenuhnya. Kami membangun dana darurat kami ke 6 bulan pengeluaran. Kecemasan latar belakang konstan tentang kehilangan pekerjaan atau keadaan darurat telah digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang. Keamanan nyata mengubah segalanya. Anak laki-laki saya mendapat sistem game yang dia inginkan untuk ulang tahunnya. Melihat kegembiraannya lebih berharga daripada kepemilikan material apapun. Kami akhirnya memberikan kelimpahan daripada mengelola kekurangan. Kami mulai mengajar workshop literasi finansial di komunitas kami.
Setiap keluarga yang kami bantu keluar dari perangkap Houseport terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu kami yang menyakitkan. Anak-anak kami memahami uang dengan cara sehat sekarang. Mereka melihatnya sebagai alat untuk membangun mimpi, bukan sesuatu untuk ditakuti atau disembunyikan. Pergeseran psikologis terjadi secara alami melalui transformasi kami. Kami berinvestasi di properti sewa pertama. Teller Ban yang Houseport sekarang memiliki real estate. Transformasi masih terasa tidak bisa dipercaya beberapa hari. Markus dan saya bermitra dalam proyek pendidikan finansial sekarang. Murid telah menjadi kolega dan teman. Dia mengatakan saya coaching dengan lebih banyak empati karena saya ingat perjuangan. Kami mengambil liburan keluarga nyata pertama dalam bertahun-tahun. Tidak ada panik anggaran, tidak ada kecemasan kartu kredit. Hanya pantai, tawa, dan hadir bersama. Kebebasan finansial terasa seperti udara laut dan kedamaian. Saya masih melakukan beberapa pekerjaan ban karena saya senang membantu orang, bukan karena harus. Kebebasan untuk memilih mengubah segalanya tentang pekerjaan. Tujuan menggantikan keputusasaan. Rumah indah kami sekarang benar-benar milik kami, bukan ban. Hipoteknya dapat dikelola, stresnya hilang. Apa yang dulu penjara kami sekarang tempat perlindungan damai kami. Kami memulai dana kuliah untuk kedua anak. Siklus generasi stres finansial berakhir dengan mereka. Mereka akan memiliki peluang yang hanya bisa kami impikan. Bisnis saya sekarang mempekerjakan profesional finansial lain yang mencari kebebasan. Setiap rekrutan terasa seperti menarik orang lain dari perjuangan yang saya kenal terlalu baik. Kami membangun perusahaan jasa finansial yang berbeda. Tetangga masih berpikir kami sukses, tapi sekarang itu asli. Perbedaannya adalah kami tidak lagi menyembunyikan perjuangan. Kami membangun keamanan dan kelimpahan sejati untuk keluarga kami. Saya masih mengendarai mobil masuk akal dengan pilihan sekarang. Perbedaannya adalah itu keputusan, bukan batasan. Apa yang dulu simbol perjuangan sekarang simbol pilihan finansial pintar. Teller Ban yang Houseport belajar bahwa kekayaan sejati bukan tentang penampilan. Itu tentang keamanan, kebebasan, dan memutus siklus generasi ketakutan finansial. Kami merayakan kemenangan finansial secara terbuka sekarang. Setiap tagihan dibayar, setiap investasi, setiap tonggak tabungan terasa seperti kemenangan tim. Uang bukan lagi musuh kami tetapi alat kami. Kecemasan latar belakang konstan telah digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang. Kami tidak hanya bertahan lagi, kami membangun, tumbuh, dan menciptakan warisan untuk anak-anak kami. Sekarang ketika tetangga saya berpikir kami sukses, mereka benar. Tapi kesuksesan datang dari keamanan nyata, bukan penyembunyian hati-hati. Rumah terlihat sama, tapi fondasinya sekarang tak tergoyahkan.